Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to PDS English Class. Be talented and smart. Mari sama-sama belajar untuk menambah pengetahuan dan talenta kita dalam berbahasa Inggris. Let's study together. Di kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang simple past tense. Apa saja yang akan kita bahas di materi simple past tense ini? Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang kapan kita menggunakan kalimat simple past. Yang kedua, penggunaan to be dalam kalimat simple past. Yang ketiga, kita akan membahas tentang penggunaan verb, irregular verb dan juga regular verb dalam kalimat simple past. Dan yang terakhir tentunya kita akan belajar bagaimana cara menyusun kalimat simple past. Kapan kita menggunakan simple past tense? Pertama, kita dapat menggunakan simple past tense untuk membicarakan tindakan yang benar-benar telah selesai. Contohnya, last year she graduated from Hasanuddin University. Tahun lalu, dia tamat dari Universitas Hasanuddin. Selanjutnya, kita dapat menggunakan simple past tense untuk membicarakan satu tindakan yang selesai setelah tindakan lainnya. Contohnya, on Sunday morning, first I went jogging, then I returned home to have breakfast, and after that I studied English. Pada hari Minggu pagi, pertama saya pergi jogging, kemudian saya kembali ke rumah untuk sarapan, dan setelah itu saya belajar bahasa Inggris. Selain itu, kita juga dapat menggunakan simple past tense untuk membicarakan kebiasaan di masa lalu atau peristiwa yang terjadi secara rutin di masa lalu. Contohnya, we had rehearsals every Friday before the concert. Kami latihan setiap Jumat sebelum konser. Setelah mempelajari tentang kapan kita dapat menggunakan kalimat simple past, sekarang kita melanjutkan pembahasan kita tentang pola kalimat simple past. Yang pertama, kita membahas tentang penggunaan to be atau kata kerja bantu dalam kalimat simple past. Seperti yang kalian lihat pada tabel ini, kita menggunakan to be word untuk subjek I, he, she, it, dan juga singular noun atau kata benda tunggal. Nah, bagaimana dengan to be were? Kita akan menggunakan to be were untuk subjek we, you, they, dan plural noun lainnya atau kata benda jamak. Nah, untuk memahami penggunaan to be dalam kalimat, baca sendiri ya kalimat-kalimat ini, fokus pada kalimat yang bergaris bawah. Selamat belajar! Selanjutnya, penggunaan kata kerja atau verb dalam kalimat simple past. Dalam kalimat simple past, ada dua jenis verb yang dapat kita gunakan dalam menyusun kalimat simple past. Yang pertama, regular verb atau kata kerja beraturan. Perhatikan pada tabel. Ya, kita menambahkan huruf D atau ED pada kata kerja untuk membentuk regular verb. Seperti pada kata flight, visited, dan stay. Nah, khusus pada kata kerja yang berakhiran dengan konsonan plus E, maka akhiran Y tersebut diubah menjadi I, sehingga tambahan kosakatanya untuk membentuk regular verb adalah IED. Seperti pada contoh study menjadi studied. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengucapan regular verb dalam kalimat simple past. Yang pertama,
kata kerja diakhiri dengan unvoiced sound atau bunyi yang tidak disuarakan, maka ed diucapkan seperti bunyi huruf T tanpa tambahan suku kata. Seperti pada kata jumped, yang kedua, ketika kata kerja diakhiri dengan voice sound atau bunyi yang disuarakan, maka akhiran ed diucapkan seperti huruf T tanpa tambahan suku kata. Seperti stayed, dan yang terakhir, ketika sebuah kata kerja diakhiri dengan voice sound atau bunyi yang disuarakan, maka pengucapannya kita tambahkan suku kata menjadi it. Seperti pada kata want, ketika kita ubah menjadi regular verb, maka penyebutannya menjadi wanted, wanted, ini dikhususkan pada kata kerja dengan voice sound T atau did. Berikut ini merupakan kata kerja tidak beraturan atau irregular verb dalam kalimat simple past. Agar mampu menyusun kalimat simple past dengan tepat, maka sangat perlu bagi kita untuk mempelajari bentuk-bentuk irregular verb. Lanjut belajar lagi ya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun kalimat simple past dengan tepat. Perhatikan contoh kalimat berikut. Yang pertama, he had his lunch an hour ago. Dia sudah makan siang sejam yang lalu. Contoh yang kedua, my mother went to Jakarta last night. Ibu saya pergi ke Jakarta tadi malam. Kedua contoh kalimat ini memenuhi pola kalimat positif seperti yang tampak pada tabel, yaitu subject pronoun plus popular atau past verb disusul oleh objek atau objek movement. Yang menjadi ciri khas dari kalimat positif yaitu subjeknya diikuti langsung oleh past verb atau kata kerja bentuk dua. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana cara menyusun kalimat negatif pada kalimat simple past. Perbedaan antara kalimat positif dan kalimat negatif pada simple past adalah pada kalimat negatif, subjek diikuti oleh did not dan base verb atau kata kerja bentuk pertama tanpa infinitive to. Dalam kalimat dia tidak belajar bahasa Inggris yesterday, dalam bentuk past tense-nya kita tidak mengatakan he did not to study English yesterday, tapi yang benar adalah he didn't study English yesterday. Kita lanjutkan pembahasan kita pada bagaimana cara menyusun kalimat yes no question pada kalimat simple past. Ciri khas pada kalimat ini adalah kita mengawali kalimat menggunakan did sebelum subjek yang diikuti oleh verb atau kata kerja bentuk pertama tanpa infinitive to. Perhatikan kalimat berikut. Did they read a book yesterday? Apakah mereka sudah membaca sebuah buku kemarin? Dan jika jawaban atas pertanyaan ini adalah iya, maka kita menjawabnya dengan
Yes, they did. Namun, jika jawaban tidak pada pertanyaan ini, maka jawabannya adalah no, they did not. Atau no, they didn't. Begitu juga untuk kalimat berikutnya. Did he go to Raya concert last night? Maka jawabannya adalah yes, he did. Atau no, he didn't. Selain yes no question, kita juga akan membahas tentang bagaimana cara menyusun kalimat menggunakan WH question pada kalimat simple past. Perbedaannya hanyalah kita menggunakan WH question sebelum did yang diikuti oleh subjek dan juga verb 1. Contoh kalimatnya seperti how did she go home? Bagaimana dia pulang ke rumah? Yang kedua, who did you meet yesterday? Siapa yang kamu temui kemarin? Pertanyaan ini lebih membutuhkan jawaban yang detail dan tidak sekedar yes or no. Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan kata keterangan atau adverb pada kalimat simple past. Kata keterangan yang umumnya dijumpai pada kalimat simple past seperti yesterday, last week, an hour ago, in 2030, earlier, just now, then, dan masih banyak lagi adverb yang dapat kita gunakan pada kalimat simple past. Perhatikan contoh berikut. My dad didn't go to work yesterday. Ayah saya tidak pergi bekerja kemarin. I learned English last year. Saya belajar bahasa Inggris tahun lalu. We visited Bali 2 years ago. Kami mengunjungi Bali 2 tahun yang lalu. Sekian materi simple past kali ini. Selamat belajar ya. Kita sama-sama sudah mempelajari tentang simple past tense. Sekarang waktunya latihan. Create your own simple past sentences. Susun sendiri ya kalimat-kalimat simple past-nya. Jangan lupa penggunaan to be atau kata kerja bantu was were dan juga penggunaan past verb-nya atau kata kerja bentuk kedua serta penggunaan kata keterangan atau adverb pada kalimat simple past. Ala kita karena biasa. Dengan pembiasaan latihan menyusun kalimat-kalimat past tense dengan menerapkan apa-apa yang telah kita pelajari sebelumnya, maka kita akan bisa menguasai materi simple past tense dengan lebih mudah. Semangat belajar ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe. See you in the next class. Sampai jumpa lagi pada materi-materi kita berikutnya di VDS English Class.